Selamat siang Pak Farhan. Apa kabar Oke, Pak? selamat siang Mas Dino. Baik, Baik baik. Pak. Yo, udah nggak Pak, pernah ketemu ini lagi. iya. Kebetulan lagi ini Pak, jalan-jalan Pak. Kemarin Pak, Gimana? ini saya lihat Mas mengalami penurunan dalam 1 bulan ini berturut-turut dan titik terendahnya di sekitar 1885 per troy ounce. Tahu-tahu tadi malam itu mengalami rebound. Apakah memang itu koreksi atau memang kembali tren bullish? Harga eh, naik sampai 1918 US dollar per troy ounce. Itu kenapa Pak penyebabnya kira-kira Pak Farhan? Oke, makasih Mas Dino. Ya, memang kita lihat dalam 4 minggu terakhir memang secara tren Mas mengalami penurunan ya, walaupun kita lihat Hmm, persentase penurunan setiap minggunya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita total dari puncaknya tertinggi mungkin sudah cukup lumayan ya perubahan harga emas. Ya mungkin faktor penyebab jelas kalau yang dalam beberapa minggu terakhir ini isunya adalah masalah penguatan dolar itu sendiri. Nilai Oke, dolar mengalami penguatan khususnya dalam ya, 1 minggu terakhir. Apalagi setelah munculnya data ekonomi Cina yang lesu, hmm, kemudian yuan mengalami pelembahan sehingga dolar otomatis sedikit mengalami penguatan. Dari sisi data ekonomi juga dalam beberapa minggu terakhir ini kebetulan data Amerika masih cukup lebih baik daripada negara-negara besar lainnya. Ini oke, yang mendorong pelarian investasi ke dolar itu sendiri. Apalagi data inflasi Amerika kemarin sempat mengalami kenaikan kembali setelah dalam 1 tahun mengalami tren penurunan. Kemarin ya, kemarin mengalami rebound sehingga muncul kembali isu-isu kenaikan suku bunga kembali oleh The Fed untuk tetap mempertahankan tujuan mencapai target 2%-nya. Dari oke, beberapa anggota The Fed sendiri memang mereka tetap fokus untuk mencapai target 2% itu sendiri. Jadi kalau dengan seperti itu artinya apa? Masih ada kekuatan The Fed untuk paling tidak kalau seandainya dia tidak menaikkan suku bunga lagi, paling tidak dia akan tetap mempertahankan kondisi suku bunga tinggi ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, sentimen bisa ini yang sampai bisa kemarin sampai tahun depan tuh Pak. ya kalau memang kondisi ekonomi Amerika masih baik-baik saja sampai akhir tahun pun kemungkinan nggak bakal ada penurunan suku bunga kan gitu. Itu mungkin masih akan tetap dipertahankan. Makanya nanti kita lihat data-data ekonomi khususnya data tenaga kerja dan inflasi. Kalau memang data inflasi masih stabil, data tenaga kerja masih stabil, saya yakin bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga ini dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, ini yang memunculkan sentimen bahwa dolar tetap lebih baik dibandingkan dengan currency lain, kemudian juga menyebabkan juga uh, nilai tukar dolar yang tinggi menyebabkan aset dolar menjadi lebih mahal di currency yang lain, sehingga terjadilah koreksinya terhadap emas. Makanya emas mengalami penurunan yang walaupun tidak dalam gerakannya atau tren yang sangat besar, tapi secara konsisten dalam 1 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Nah, kemarin terjadi sedikit pembalikan arah, walaupun secara poin mungkin nggak terlalu besar ya, secara persentase hanya 1%. Tapi kalau dilihat dari persentase penurunan selama ini yang sedikit-sedikit, kemudian gerakan 1% aja juga cukup signifikan yang mempengaruhi gerakan pasar. Ini mungkin salah satu faktornya kemungkinan juga karena data ekonomi terakhir kemarin, data Amerika sekarang kurang begitu baik ya, begitu bagus. Begitu juga ada kekhawatiran juga bahwa data-data ekonomi di Eropa juga juga mengalami perlambatan juga. Jadi jadi ditambah dengan isu Cina tadi sudah seolah-olah ada indikasi kemungkinan bahwa ekonomi global ini atau ekonomi dunia ada kecenderungan akan mengarah ke perlambatan. Nah, di sini orang mulai bahwa kalau ekonomi perlambatan mulai muncul spekulasi lah kemungkinan The Fed tidak Oke, akan agresif lagi untuk menaikkan suku bunga misalnya atau lebih cenderung juga untuk ke arah pembalikan arah penurunan suku bunga kalau memang terjadi ekonomi global ya mengalami krisis. Nah ini mengindikasikan orang mulai sedikit kembali ke emas ya kembali ke harga emas sehingga emas mengalami rebound. Tetapi reboundnya emas ini juga masih terbatas mungkin karena paling tidak nanti besok ya kemungkinan pasar market akan atau pasar akan mencerna pidato Ketua The Fed Powell di simposiumnya Jackson Hole Symposium ya, di mana simposium ini dihadiri oleh biasanya kepala bank sentral sentral besar dunia, kemudian juga biasanya juga Menteri Keuangan, sehingga pasar akan
baca bagaimana tanggapan-tanggapan pimpinan lembaga keuangan mengenai prospek ekonomi ke depan. Itu yang kita akan coba, paling tidak, walaupun dia bukan membuat kebijakan dalam hal keputusan di besok itu, tapi paling enggak menjadi apa namanya istilahnya faktor trigger bagi pasar untuk menggerakkan market ya, menggerakkan pasar. Soalnya ini ada titipan pertanyaan Pak dari beberapa klien kita, karena mungkin banyak yang melakukan transaksi short di SAU USD, jadi mereka titip pertanyaan ini, apakah memang ini sifatnya ini karena sentimen ekonomi global atau memang ini memang sudah kembali untuk tren bullish Pak? Oke, soal fluktuasi pasar saya kira wajar. Untuk tren bullish besar pun mungkin masih perlu waktu ya. Kenapa saya bilang masih perlu waktu? Karena biasanya selama ini tren besar akan dimulai apabila memang ada gambaran suatu perubahan kebijakan dari bank sentral, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat sendiri. Karena dari secara historis kita lihat bahwa setiap ada perubahan kebijakan penurunan suku bunga, di situ mulai bergeraknya harga emas menuju bullish. Nah, sampai saat ini kan kita belum ada indikasi The Fed ke arah sana, walaupun pasar mulai sudah sedikit berspekulasi bahwa karena suku bunga nggak mungkin naik lebih tinggi lagi ya, salah satu berikutnya adalah pasti turun kan ibaratnya gitu. Nah, penurunan ini hanya bisa terjadi kalau kondisi ekonomi memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, tentu saat ini The Fed belum melihat sinyal itu, khususnya untuk Amerika Serikat ya. Walaupun data-data ekonomi terakhir memang mengalami perlambatan. Ini sebenarnya sudah dalam skemanya The Fed sebenarnya untuk menurunkan inflasinya mereka. Saya bilang tadi ada potensi untuk sana, tapi untuk bullish atau tren besar sekali kemungkinan masih kecil dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan ini. Ya, bagi saya melihatnya seperti itu. Dari sisi teknikal pun sebenarnya saya lihat kemarin sempat menyentuh low baru di 1885 yang sebelumnya hanya 1992. Sebenarnya saya melihat ada kecenderungan pasar masih untuk belum berani untuk melakukan istilahnya pengalihan investasi ke emas kembali ya. Mungkin kalau memang dilihat pergerakan kemarin istilahnya bargain hunter lah, istilahnya pelaku pasar yang melakukan bargain hunting itu bisa menjadi pemicu pergerakan kemarin. Itu bisa jadi, tapi mungkin untuk terjadinya bullish besar masih butuh waktu yang lebih lama. Jadi secara teknikal gimana Pak? Range pergerakan untuk di emas sendiri? Oke, secara teknikal mungkin saya melihat begini. Kita lihat bahwa kan kemarin sempat kalau kita lihat secara teknikal kan masih terbentuk pola tren penurunan sebenarnya dari high to high ya. Low to low-nya masih juga. Jadi kemarin kita lihat secara teknikal ini angka penting ada di angka sekitar 1928 1930-an ya. Itu kita lihat sebagai angka penting. Lagi harga mungkin dalam hari ini atau dalam minggu ini belum bisa closing di atas harga tersebut, masih potensi koreksi lebih lanjut juga masih ada. Itu yang pertama. Kedua adalah seandainya ada pembalikan arah tren besar pun paling enggak mungkin nanti akan ada yang namanya pengujian lagi support yang kemarin low yang kemarin harus diuji dulu. Kita lihat. Saya lebih lihat cenderung ke arah sana. Pasar kemungkinan bergerak antara kalau high ini mungkin hanya di 1930-an, kemudian dia nanti ngetes lagi low di sekitar 1895 kemungkinan akan diuji kembali. Ya itu karena harga sekarang masih ranging di sekitaran MA 200 ya. MA 200 kemarin kan di sekitaran harga 1907 kalau MA 200. Jadi kemungkinan kalau kita lihat harga poinnya dari kemarin dari 1907 ke bawah ke 1895 kan sekitar berapa? 1885 sekitar 25 poin ya. Berarti kalau misalnya bahasa secara sederhana ke atas 25 poin dari 1907 ya sekitar 1932-an. Itu secara sederhana kalau memang ngerings di tengah garis MA 200-nya ini. Jadi mungkin pasar masih belum terlalu, karena apapun nanti pembicaraan yang dilakukan oleh Jackson Hole di The Fed di Jackson Hole itu mungkin juga akan terlalu membuat perubahan arah pasar ya. Karena saya bilang itu tadi kemungkinan juga perubahan dari pidato The Fed dalam melihat outlook ke depan mungkin tidak terlalu jauh beda dengan apa yang selama ini sudah dia bicarakan di FOMC meeting ya. FOMC meeting itu juga mungkin arahnya sama. Walaupun saya melihat kemungkinan dia agak sedikit istilahnya agak sedikit melunak mungkin bisa jadi karena data terakhir melihat perkembangan data ekonomi China yang agak melambat. Mungkin, tapi untuk berubah haluan mungkin belum.
Jadi kemungkinan harga spike ke 1950 sangat 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 susah ya Pak. Sangat sulit. Ya, artinya mungkin agak susah karena butuh faktor pendorong lebih ya. Karena bagi saya kalau memang harga sudah bergerak ke arah tersebut, mungkin masih berlanjut lagi ke atas lagi ya. Walaupun saya bilang masih tetap terbatas juga. Dengan Sering-sering rilis ekonomi besok Pak, kemungkinan spike di 1950, apakah mungkin? kalau misalnya nanti malam misalnya data jobless claim-nya bisa naik lebih tinggi jauh dari perkiraan, mungkin bisa menggerakkan pasar agak lebih jauh. Walaupun saya secara teknikal harusnya 1940 tuh kuat juga tahanan. Oke. 1940, mungkin 1950, mungkin sangat kuat juga. Jadi masih ring yang sempit seperti itu. Tinggal masalah adalah, saya bilang tadi, secara teknikal 1928, 1930 ini harus ditembus dulu, itu secara teknikalnya. Baru harga baru akan bermain ke arah sana. Nah, jadi butuh agak dorongan yang cukup besar lah untuk menggerak harga ke sana. Misalnya paling enggak, misalnya data tenaga kerja nanti jobless claim jauh di atas misalnya 260 keluarnya, itu mungkin akan menjadi trigger penggerak emas ke agak lebih tinggi. Tapi kalau misalnya nanti hasil jobless claim-nya sama atau lebih rendah dari perkiraan, kemungkinan emas akan mengalami koreksi lagi. Oke Pak. Ini terakhir Pak. Jadi pesan untuk klien kita gimana Pak? Yang masih ada open posisi Pak, yang di bawah itu posisinya tuh lagi nggak bagus kan? Dengan rilis nanti malam dan besok itu. Ya, semua masih istilahnya gini, maksud saya kalau dengan memang potensi tidak terjadi suatu tren yang besar, bahwa pasar masih mungkin akan dalam bentuk ranging juga, artinya mungkin harga-harga yang kemarin di bawah pun mungkin masih ada potensi untuk dicapai kembali ya. Ya, maksudnya secara teknikal juga belum confirm juga bahwa ini akan terjadi reverse trend, pembalikan arah belum confirm juga. Jadi itu yang perlu kita fokus. Jadi ya mungkin kita bisa masih menunggu lah, sebenarnya masih menunggu dengan memperhatikan saya bilang ring-ring kemarin tadi yang saya sebutkan tadi. Itu Pak Farhan, terima kasih Pak. Kita nanti ulas lagi Pak, rilis nanti malam. Mungkin ya, kita lihat nanti bagaimana pasar bereaksi. Ya, bagaimana pasar bereaksi melihat setelah data keluar maupun nanti setelah pidato dari Powell ya. Ya, oke Pak Farhan. Besok kita ulas lagi Pak. Oke, siap. Masih Pak, selamat sore Pak. Selamat sore.